Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali anak-anakku dalam pembelajaran matematika kelas 12. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kelanjutan dari yang sudah saya sampaikan di pertemuan yang lalu, tetapi kita lebih fokus kepada pembahasan statistik inferensialnya, yaitu kita awali dengan pembahasan mengenai variabel acak dan fungsi probabilitas. Jadi probabilitas itu sama dengan peluang, fungsi peluang, ya. Oleh karena itu, silahkan disimak penjelasan saya berikut ini. Yang pertama, saya kenalkan dengan yang namanya konsep variabel acak. Jadi suatu variabel diskrit, jadi yang kita bahas di pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan variabel diskrit. Nah, diskrit itu sing ya apa? Itu apabila variabel itu memiliki nilai yang bisa dihitung. Jadi ada nilainya. Jadi dia bukan berupa kualitas baik, buruk, banyak, sedikit, bukan. Tapi berupa data yang berupa bilangan yang terhitung. Itu yang disebut dengan variabel diskrit. Saya misalkan dalam pelantunan satu buah uang logam sebanyak 3 kali. Maka hasil yang mungkin dari pelantunan satu uang logam itu kalau nggak angka kan gambar. Jadi kemungkinannya adalah A atau G ketika kita melambungkan uang logam tersebut. Nah, uang logam ini yang kita gunakan eksperimen, kita lantunkan sebanyak 3 kali pelambungan. Berikutnya, untuk memahami konsep variabel acak diskrit ini, silakan diamati pelantunan 3 kali dari satu buah uang logam tersebut. Kita data dulu, jadi pada percobaan pertama, percobaan kedua, dan percobaan ketiga saya gambarkan di sini. Semua kemungkinan hasil dalam ruang sampel bisa ditentukan dalam diagram pohon sebagai berikut. Pada percobaan pertama, karena yang kita pakai itu uang logam, maka kemungkinan munculnya mungkin gambar, mungkin angka. Di pelantunan yang kedua juga begitu. Kalau misalnya pada percobaan pertama itu yang muncul gambar, pelantunan kedua kan juga begitu kemungkinannya. Kalau nggak gambar juga angka. Ini juga begitu. Yang menyertai angka di pelantunan kedua mungkin gambar, mungkin angka. Kemudian pada pelambungan yang ketiga, kalau percobaan pertama misalnya muncul gambar, 2 gambar, maka yang ketiga kemungkinannya kan juga ada 2 juga, karena mata uang logam kan sisinya gambar atau angka. Jadi ini gambar angka, yang ini juga begitu, dan seterusnya. Sehingga kalau kita gambarkan dalam sebuah ruang sampel, ini kita ambil GGG, GGA, sudah kamu pelajari ini di matematika umum ya. GGG, GGA, GAG, dan seterusnya. Ini ada berapa sih? 8 ya. Nah, di sini anak-anak dikatakan bahwa di sini kemungkinannya adalah karena yang kita misalkan munculnya angka, misalnya munculnya angka berarti kalau GGG kan angkanya gak metu, berarti dia 0. Ini angkanya metu siji, berarti siji, ini 1. Angkanya 2 kali, berarti 2. Angkanya 1 kali, berarti 1, dan seterusnya. Ini kalau kita deteksi berdasarkan munculnya angka. Sehingga ringnya, kita bisa menuliskan ringnya terdiri atas 0, 1, 2, dan 3. Itu. Baik, saya lanjutkan. Ini saya ambil foto aja ya, biar gampang dan biar cepet. Nanti saya kalau gambar diagram pohon elek nanti ya. Nah, oke. Sekarang, dalam pemetaan S ke R. S itu apa? Sampel ini tadi ya. Nah, ini S. Ini S ke R. R-nya itu adalah ring. Dari pemetaan S ke R pada gambar tersebut, S adalah daerah asal atau domain. Dan X adalah daerah hasil atau ring. Ini X-nya atau kita simbolkan di sini sebagai R itu. Jika kita anggap X sebagai banyaknya kejadian muncul sisi angka dari eksperimen acak pelantunan uang logam yang 3 kali tadi, maka kita memiliki data. Makanya di sini saya tuliskan tadi kenapa kok iki ane gak ono berarti 0 ya. Iki ane siji tulis 1, ane 1 tulis 1, dan seterusnya. Ini karena kita percobaan X-nya, kita misalkan bahwa yang muncul itu adalah sisi angka. Ini. Kita anggap munculnya sisi angka dari eksperimen acak. Yang pertama, X akan dianggap bernilai 0 jika kejadiannya GGG terjadi. Ya kan? Lah gak ono ane ya. Gak ono ane berarti nilainya 0. X dianggap bernilai 1 jika kejadian GGA, GAG, AGG. Ane muncul 1 kali. Nah, X dianggap bernilai 2 jika kejadian
GAA, AGA, AAG terjadilah. Kayak gini loh. A ini lah muncul 2 kali sih ya. Nah, ini AA, ini AA 2 kali. Nah, yang X dianggap bernilai 3 itu yang bagaimana? Ketika dari 3 kali pelantunan itu semuanya muncul A, A. Tuh. Sehingga ini dianggap bernilai sama dengan 3. Untuk X sama dengan 0, ini tadi yang X sama dengan 0, ternyata sama atau ekuivalen dengan kejadian G. Ini kan. Sehingga kita tuliskan, kenapa kok sama dengan G? Karena pemunculannya G ini tidak memuat A, ya kan? Tidak memuat angka, hanya gambar. Sehingga NX sama dengan 0 nilainya adalah 1. Munculnya G cuma 1 kali sih. Berarti 1. Sehingga peluang teoritis kita bisa dapatkan PX sama dengan 0, ini tadi. Untuk G terjadi adalah NX sama dengan 0 per NS. NX sama dengan 0 nilainya 1, NS-nya 8. Sehingga kalau kita tuliskan PX sama dengan 0 nilainya adalah 1 per 8. Ya, ini. Lanjut. Dengan cara yang sama diperoleh untuk PX sama dengan 1, munculnya A 1 kali. Sekian 1 kali. Sehingga NX sama dengan 1 per NS berarti 3 per 8 lah, ada 3 sih ya. A ini muncul 2 kali, berarti GAA, AGA, AAG. Berarti ada 3, berarti 3 per 8. X sama dengan 3, berarti AA. Piro lah, kamu ini kok kakiannya? A, 3 kali ya. Berarti ono berapa ini? NX sama dengan 3 per NS. Ini hanya ada 1, berarti nilainya adalah 1 per 8. Juga diperoleh bahwa semua kejadian ini adalah saling lepas. Mengapa? Coba kita lihat. PX sama dengan 0, digabung dengan X sama dengan 1, X sama dengan 2, dan digabung dengan X sama dengan 3. Ternyata nilainya PX sama dengan 0, ditambah PX sama dengan 1, dan seterusnya sampai PX sama dengan 3. Kita dapatkan 1/8, 3/8, 3/8, 1/8. Maka hasilnya adalah 1. Jadi ini adalah kejadian yang saling lepas, tidak mempengaruhi gitu ya. Di totalnya ini kalau kita hitung kan sama dengan 8/8. 8/8 nilainya adalah 1. Nilai maksimum dari sebuah peluang. Itu fungsi probabilitasnya ya, variabel dari variabel acak. Sekarang kita lanjut ke distribusinya. Distribusi kemungkinan atau distribusi probabilitas. Masih kita pada eksperimen pelantunan satu uang logam sebanyak 3 kali. Tadi datanya, sampelnya kita dapatkan seperti ini. Ada 8. X adalah variabel acak diskrit. Dengan banyaknya muncul kejadian sisi A. Maka hasilnya adalah 0, 1, 2, 3. X-nya ini ya. X-nya adalah 0, 1, 2, atau 3. Tadi sudah kita jabarkan di awal. Untuk PX sama dengan 0/8, 1, 3/8. Ini 3/8. PX sama dengan 3, nilainya 1/8. Cara mendapatkannya apa? Seperti yang saya jelaskan yang tadi. Nah, ini caranya. Ya. Jadi di bulan baleni begitu. Sekarang kita masuk ke distribusi probabilitasnya. Nah, ini. Jadi perhatikan tabel. Ini adalah tabel distribusi probabilitas variabel acak diskrit X. Dari data yang kita dapatkan untuk X besar sama dengan X kecil. X kecilnya nanti kita ganti dengan 0, 1, 2, 3. Berdasarkan eksperimen yang kita lakukan. Untuk PX sama dengan 0, 1/8, PX sama dengan 1. Nah, datanya seperti ini. Ini kalau kita jumlahkan, nilainya sama dengan 1. Nah, ini. Distribusinya seperti ini. Jadi dibuat tabel saja untuk distribusi probabilitas. Kalau dijumlahkan, nilainya harus sama dengan 1. Nah, tabel inilah yang disebut dengan tabel distribusi probabilitas variabel acak diskrit X. Gitu ya. Kita lanjut ke misalkan E adalah kejadian muncul paling banyak 1 angka dalam percobaan. 1 angka dalam percobaan. 0 boleh enggak? Ya kalau paling banyak 1 berarti 0 kan boleh. Enggak muncul kan boleh. Berarti kalau kita tuliskan kan seperti ini. E adalah X besar sama dengan X. Sehingga X itu kurang dari sama dengan 1. Sehingga kemungkinannya berapa? 0 atau 1. Karena kurang dari sama dengan 1 ini ikut. Sehingga PE kita tulis ke P kejadian E adalah peluang X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Kalau kita hitung PX sama dengan 0 ditambah PX sama dengan 1. PX sama dengan 0 nilainya 1/8, PX sama dengan 1 nilainya 3/8. Didapat dari mana? Dari ini tadi. Nah, 0, 1/8 dan ini. Maka didapatlah
4/8 atau 1/2. Nah, selain ditabelkan seperti ini, kita bisa menggambarkan distribusi probabilitas itu ditampilkan dalam notasi fungsi f. 1/8 jika X sama dengan untuk 0,3, 3/8 untuk X sama dengan 1,2, dan 0 untuk yang lainnya. Jadi gambar ini, saya ulang, gambar ini, tabel ini, bisa kita tuliskan, ya ini 0 ya. 0 dan 3 kan nilainya 1/8. Untuk 1 dan 2 nilainya 3/8. Bisa kita gambarkan juga dalam bentuk distribusi probabilitas ditampilkan dalam notasi fungsi seperti ini. 1/8 untuk X sama dengan 0,3, 3/8 untuk X sama dengan 1,2, dan 0 untuk yang lainnya. Itu cara menyatakan ada dua macam. Nah, grafiknya bagaimana? Grafiknya tinggal kita gambarkan saja seperti ini, grafik probabilitasnya. Kan tadi 0, 1, 2, 3 ya. 0 untuk 1/8. 0 pasangannya dengan 1/8. 1, 3/8, 2, 3/8. Kemudian 3, 1/8. Tabelnya ini tadi, kita lihat di sini tadi. Mana tadi? Nah, ini. Jadi ini digrafikkan begitu, digrafikkan dalam bidang kartesius, maka jadilah seperti ini. Nah, ini kan. Ini yang disebut dengan grafik probabilitas untuk eksperimen melantunkan uang logam, 1 uang logam sebanyak 3 kali pelantunan. Jadi harus tahu grafik fungsi probabilitasnya seperti apa, distribusinya seperti apa. Nah, sekarang saya lanjut. Kalau distribusi probabilitas sudah, ke fungsi distribusi. Nah, fungsi distribusi itu seperti apa? Saya jabarkan aja dulu. Kita membahas distribusi di sini adalah distribusi untuk variabel acak diskrit yang bisa dihitung ya. Anggota-anggota ruang sampel S yang termuat dalam kejadian X besar kurang dari sama dengan E kejadiannya berubah bila X menjalani berbagai harga. Tadi ada 0, 1, 2, 3 itu tadi. Akibatnya probabilitas P X kurang dari sama dengan E kecil adalah bilangan yang tergantung pada X, ya tergantung ininya gitu. Sehingga bilangan ini dinyatakan oleh Fx dan disebut fungsi distribusi kumulatif, karena kumulatif itu berarti dia menjumlahkan secara total variabel acak X. Jadi untuk fungsi distribusi itu kumulatif ya. Fungsi distribusi untuk variabel acak X didefinisikan sebagai ini, Fx sama dengan P, X kurang dari sama dengan X, di mana X adalah bilangan real yang terletak antara min tak hingga sampai dengan tak hingga. Jadi kalau kita simpulkan secara rumus, fungsi distribusi itu adalah Fx sama dengan P, X kurang dari sama dengan X sama dengan sigma. Ini X besar kurang dari sama dengan X kecil Fx. Jadi disigmakan. Kamu kalau tidak paham, lihat ini aja, lihat gambarnya sini. Ini fungsinya 0 untuk minta hingga X kurang dari X1. Fx1, X1 kurang dari sama dengan X kurang dari X2. Nah, ini tambahkan Fx1 ditambah Fx2 di sini. Fx1 ditambah Fx2 ditambah Fx3 dan seterusnya. Jadi dikumulatifkan untuk fungsi distribusi. Sehingga yang terakhir nanti apa? Fx1 ditambah Fx2 ditambah dan seterusnya sampai Fxn dengan batasan X terletak antara Xn sampai dengan tak terhingga. Jadi dikumulatif berdasarkan teori ini, sigma Fx. Lanjut ya. Kok didilok nang nggone contoh kamu akan lebih jelas. Nih. Tentukan fungsi distribusi Fx untuk variabel acak X yang menyatakan banyaknya kejadian muncul sisi angka tadi. Eksperimen melantunkan uang logam sebanyak 3 kali yang telah dilakukan sebelumnya. Kita punya data untuk F0 dan F3 nilainya 1/8, F1 dan F2 nilainya 3/8, dan 0 untuk yang lainnya. Bagaimana fungsi distribusinya? Nah ini. Fx kita tulis 0, ini ya, untuk minta hingga sampai dengan 0. Untuk yang lainnya tadi. F0 berapa tadi? F0 nilainya sama dengan F3. F0 nilainya adalah 1/8. Berarti F0 sama dengan 1/8 terletak antara berapa? 0 sampai dengan 1, ya kan? 0 sampai 1. Satunya tapi tidak ikut, sehingga ini bolong. Loh, tidak ada tanda sama dengan ini ya. Yang ini ada sama dengan ini. Kemudian yang berikutnya F0 ditambah F1, kumulatifkan. Jadi ini ditambah F1 berapa? 1/8 ditambah 3/8. Kamu lihat F1 tadi berapa? 3/8.
Ini 3/8 berarti 4/8 dengan batas satunya ikut, dua ini tidak ikut. Ini bolong, ini tutup. Yang berikutnya, dikumulatifkan lagi. Jadi F0, F1 ditambah F2. F2 nilainya berapa? Tadi datanya F2 nilai adalah 3/8. Sehingga ini didapat 7/8 dengan batasan X terletak antara 2 sampai 3. Dengan 2-nya tertutup, 3-nya tidak ada serete berarti terbuka. Jadi X lebih dari sama dengan 2 kurang dari 3. Kumulatifnya sampai 2. Yang terakhir F0, F1, F2, F3 ternyata didapat ini 7/8 ditambah F3. F3 tadi nilainya berapa? F3 adalah 1/8. Sehingga hasilnya sama dengan 1. Ini adalah yang terakhir. X-nya lebih dari sama dengan 3 kurang dari tak hingga. Jadi ini ada sama dengannya, ya kan? Jadi 3. Nah, jadi fungsi distribusi fx dengan hitungan seperti ini bisa kita tuliskan sebagai fx sama dengan 0 untuk min tak hingga kurang dari X kurang dari 0. 1/8 untuk ini. 4/8 untuk X terletak antara 1 sampai 2. 7/8 untuk 2 sampai 3. Dan bernilai 1 jika X lebih dari sama dengan 3 kurang dari tak terhingga. Inilah yang disebut dengan fungsi distribusi fx. Nah, jadi harus paham loh ya. Oke. Sekarang silahkan untuk mencoba soal latihan anak-anak, karena tanpa latihan kamu akan susah dalam memahami materi awal ini. Ini melantunkan sebuah uang logam cuma 2 kali saja. Kalau tadi 3 kali, sekarang 2 kali. Tentukan ruang sampelnya. Jika X menyatakan variabel muncul sisi gambar. Kalau tadi angka, sekarang sisi gambar. Tentukan nilai-nilai variabel acak X. Buat kejadian seperti yang saya contohkan di depan tadi. Kemudian yang kedua, tunjukkan bahwa fungsi Gx ini dinyatakan dalam bentuk fungsi X/9 jika X-nya 2, 3, 4, 0 untuk lainnya. Adalah suatu fungsi probabilitas variabel acak X. Caranya bagaimana? Kamu harus substitusi nilai-nilai X ini ke sini dan dijumlahkan harus nilainya 1. Kalau 1 berarti dia fungsi probabilitas, kalau tidak 1 tidak probabilitas. Kita lihat sekilas coba. Ini tadi kan nilainya harus 1. Mana tadi? Sebentar. Jadi nek ditambah 0,1 lagi. Nah, ini sudah tambah 0,1. Jadi untuk membuktikan dia fungsi probabilitas, maka nilainya haruslah sama dengan 1. Jadi harus kamu buktikan itu. Ike kok ganti dengan angka-angka yang tadi diketahui di soal. Gimana? Nah, ini Ike kamu ganti dengan itu. Kalau nilainya 1 berarti terbukti fungsi probabilitas. Kalau tidak 1 bukan fungsi probabilitas. Kalau bukan fungsi probabilitas, terutama maka nanti tidak bisa dikerjakan A dan B. Wong bukan fungsi probabilitas kok, ya. Berarti distribusi probabilitasnya kan tidak ada. Kemudian kalau sudah itu fungsi probabilitas sudah ketemu, buatlah distribusi probabilitasnya untuk X dan buatlah grafiknya. Ya, seperti tadi yang saya contohkan tadi, tapi lebih simpel kok. Hanya dua apa namanya? Ini loh, hanya sebuah fungsi X/9. 3 item ya, 3 item. Tentukan Px sama dengan 3 dan Px kurang dari sama dengan 3. Yang ini tepat X sama dengan 3, nanti nilainya berapa? Untuk X kurang dari sama dengan 3 berarti dia harus kumulatif. Oke anak-anak, demikian yang bisa Bu Nur sampaikan pada kesempatan hari ini. Untuk pengerjaan latihan soal, silahkan nanti dikerjakan. Apabila ada pertanyaan, tanyakan kepada saya. Kesulitannya di mana boleh. Sambil dibuka juga buku paketnya yang berkaitan dengan variabel acak dan fungsi distribusi. Fungsi distribusi termasuk di sana ini loh ya, fungsi probabilitas. Probabilitasnya seperti apa kamu juga harus tahu. Itu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat dan memberikan sedikit wawasan untuk kalian belajar lebih lanjut dalam memahami statistik inferensial ini. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sedikit yang saya berikan ini bisa berkah, bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.